Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla waj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min nafsin la tashba' min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, insyaallah pada Jumat pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Kita masih belajar tentang surat Al-Fatihah dan di ayat yang pertama yaitu basmalah. Dan kita sekarang ada di halaman 75. Ya, 75. Baik, kami persilahkan ke Kak Rahma atau Kak Bila untuk baca terlebih dahulu. Wa qad warada fi fadli hadhihi surati ahaditsu minha. Silakan Kak Rahma duluan ya. Kemarin kayaknya bukan sampai situ, Ustaz. Di mana? Sampai halaman sebelumnya. Iya, yang Al-Kafiyah, Al-Wafiyah itu kan. Terus Suratul Kanzi, Asasul Quran. Yang ini, Ustaz. Yang wasmu asluhu depannya. Oh, iya. Sorry. Alhamdulillah mereka. Nah, bawahnya dikit lagi. Oke. Iya ini. Yang kemarin sampai wa muta'alliq qalba. Oke. Silakan bismillah. Kemarin kan yang wa muta'alliq qalba udah dibaca sedikit. Sekarang diulang lagi atau lanjut ke yang setelahnya? Diulang lagi. Wa muta'alliqu alba mahdzufun wa huwa dibaca dulu apa langsung diartiin? Dibaca dulu boleh, langsung diartiin juga boleh. Dan yang berkaitan dengan ba dalam lafaz basmalah itu dihapus. Wa yaitu aqra au atslu. Aqra au atslu li'annahu al-munasibu lima
ju'ilat al-basmalatu mabda'an lahu. Karena ini sesuai dengan konteks basmalah sebagai permulaan. Faman qaddarahu mutaqaddaman kana arduhu dilalati bitaqdimihi 'ala al-ihtimami bi sya'nil fi'li. Maka kayaknya dibaca dulu deh Kak, ini agak sulit ini, membahasnya agak sulit ini. Oke. Dibaca dulu, karena ini terkait dengan nahwu sebetulnya. Waman qaddarahu mutaakhiran kana arduhu dalalati bitakhirihi 'ala al-ikhtisasi ma'a ma yahsulu fi dhimnin dhalika min al-'inayati bi sya'nil ismi wal isyarati ila anna al-bidayata bihi aham bikauni tabarruki hasala bihi. Wa bihadza yadhharu rujhan taqdiril fi'li mutaakhiran fi mithli hadzal maqam wa la yu'ariduhu qawluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq li anna dzalikal maqamu maqamul qira'ati fa kana al-amru biha aham wa amma al-khilafu baina a'immatin nahwi fi kaunil muqaddari isman aw fi'lan fala yata'allaqu bidzalika katsirul fa'idati. Sudah. Oke. Jadi ini belum kita terjemahkan dulu. Ini lebih ke arah nahwu ya. Jadi memang istilahnya itu istilah nahwu ini. Contoh muta'alliqun ba. Muta'alliq bi ba. Ini muta'alliq itu maksudnya itu apa? Maksudnya adalah bahwasanya kita harus paham yang namanya huruf jar itu dia nggak bisa berdiri sendiri ya, atau dalam konteks dia harus terikat dengan fi'il fa'il sebelumnya. Jadi kita harus punya mindset bahwasanya jar majrur itu dia itu syibhu jumlah. Dia bukan jumlah yang sesungguhnya. Jadi dia itu harus terikat dengan fi'il atau terkait dengan fi'il fa'il sebelumnya atau isim sebelumnya. Ini yang harus kita pahami. Dari sini soalnya kita akan paham. Contoh misalnya begini. Contoh begini Kak, misalnya adhabu ilal masjid. Nah, ini kan kalimat sederhana ya, tapi ini sesuai dalam arti ketika kita mengatakan ilal masjid, ya, saya pergi ke masjid, maka ila ini, ya, kenapa ada huruf jar ila ini? Ila ini takdirnya atau kita i'rab sebagai muta'alliqnya adhab. Muta'alliqnya adhab gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada konteks apapun kita bilang ilal masjid itu nggak boleh. Gitu. Ilal masjid. Ya misalnya kita mau membuat kalimat gitu ya. Ayo Karama buat kalimat. Sekarang bilang ilal masjid. Nggak bisa, karena ini syibhul jumlah, ini bukan kalimat sempurna. Ini adalah syibhul jumlah, nggak sempurna gitu. Maka nggak sah disebut sebagai kalimat gitu. Nah, berbeda dengan yang di bawah ini. Yang di bawah ini kalimat sempurna. Adhabu ilal masjid ini namanya jumlah. Ini adalah jumlah.
Kalau di sini konteksnya adalah jumlah ismiyah karena jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah. Gitu. Atau jumlah ismiyah juga bisa. Contoh, ana zahibun ilal masjid. Ini jumlah ismiyah. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya ini kakak-kakak ya. Ini jumlah ismiyah. Nah, yang di atas ini nggak boleh berdiri sendiri, maka saya bilang ini salah yang atas ini. Gitu. Yang bawah benar. Yang bawah ini benar. Belum mana share screen ya udah. Nah, membawanya lagi juga benar. Nah, ila ini Kak, dia harus muta'alik karena dia nggak bisa berdiri sendiri sebagaimana yang kita pahami dari huruf. Dia harus nyangkut. Kita sangkutkan ke siapa? Ke jumlah minimal fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kalau ana zahibun ini adalah mubtada khobar ya. Ana ya. Ana mubtada. Ya, ana mubtada zahibun khobar. Nah, ila ini kalau yang di kalimat kedua ya, ini muta'alik bi fi'il adhab. Kalau yang kedua, ila ini muta'alik bi khobar atau bi mubtada khobar, zahib. Gitu, Kak. Ya. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri. Maka ketika kita membaca basmalah, ya, tiba-tiba ada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini akan menjadi pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim ini baknya jar majrur ini nyangkut kemana? Nyangkutnya kemana nih? Muta'aliknya kemana? Maka ulama ada yang mentafsirkan tadi pendapat pertama itu adalah, oh itu ada muta'aliknya mahdzuf, tapi mahdzuf itu tidak disebutkan. Takdirnya aqra'u ya bi bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau gini benar kan? Saya membaca dengan menyebut gitu. Dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Atau ada yang mengatakan dengan atlu. Atlu ini ana tilawah. Atlu saya bertilawah. Atlu bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau begini muta'aliknya muqaddam. Muqaddam itu di depan. Ya kan? Ya, ini ada di depan kan? Ya. Di depan. Nah, ini namanya muqaddam. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak usah muqaddam, mau akhir aja, mutaakhir aja tadi kan dalilnya kan. Nah, akhirnya ada yang mengatakan begini. Ya bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Nah, atau atlu bismillah kok atlu ini bismillahirrahmanirrahim atlu. Nah, begini gitu. Jadi aqra'unya itu muakhir. Apakah boleh? Boleh gitu. Jadi yang namanya jar majrur itu boleh di depan, boleh di belakang. Malah semakin indah kalau diletakkan di depan itu. Gitu. Saya sering kalau saya mulai kajian itu saya bilang gini, bismillahirrahmanirrahim. Saya sering ya kalau kajian-kajian saya bilang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita mulai ya. Gitu. Jadi nabda'u bi bismillah sebetulnya begitu. Sebetulnya saya pengen ngomong nabda'u bi bismillah. Gitu. Tapi kadang-kadang kita tukar atau saya tukar bismillahirrahmanirrahim, nabda gitu. Tadi ada yang mengatakan yang kedua itu nabda, memulai atau abda tadi ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim.
gitu. Makanya disebut tadi mabda gitu, karena dia memang mabda'an lahu gitu, atau Bismillahirrahmanirrahim abda'u. Nah, kurang lebih begitu, konteksnya begitu Kak. Nah, di paragraf ini ada pertanyaan kira-kira? Kak Bila, Kak Rahma? Nah, yang mengatakan pendapat yang pertama, ya. Putus-putus. Sekarang udah enggak atau masih? Sudah tidak. Jadi begitu Kak. Gitu. Makanya masing-masing tapi punya dalil gitu. Masing-masingnya punya dalil gitu. Dalilnya apa? Nah, yang mengatakan ini dalilnya itu adalah, ini kelompok pendapat yang pertama ya, dalilnya itu adalah surat Al-Alaq gitu. Surat Al-Alaq itu kan ada Iqra gitu ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu dalilnya. Dalil pendapat yang pertama begitu. Gitu. Nah, dalil kelompok yang kedua itu litabarruk ya. Untuk menunjukkan berkahan ya, litabarruki. Justru yang membuat kajian itu berkah, yang bikin bacaan itu berkah, yang bikin segala urusan itu berkah, itu ya bismillahnya itu, makanya disebutkan duluan gitu. Jadi bukan kalimat saya membaca yang disebutkan duluan, tapi yang disebutkan itu adalah ya justru kalimat yang penuh berkahnya itu yang harus disebutkan duluan. Kurang lebih begitu. Oke ya. Kita lanjutkan. Ini paragraf berikutnya ini banyak nama-nama tokoh ini. Bacanya harus hati-hati. Nanti inilah dibimbing. Boleh silakan Kak Bila, nomor apa paragraf kedua? Dari wabah ya Ustadz ya. Iya. Waba'u lil isti'anatu aw lil musahibati wa rajaha tani Zamakhsyari. Namanya Zamakhsyari. Wa ismun aslahu sumu'un hadfatul lil ma'u walamma kana minal asma'il lati bana awa ilaha ala sukuni zada fi aulahu alhamzatu idza nataqa bihi li'ala yaqa'u al-ibtida'u bis-sukun wa huwa al-lafzu ad-dalu ala musamma wa man za'am anna al-asma wa musamma kama qalahu Abu Ubaidah wa Sibawai. Wal Baqilani. Wal Ibnu Furaik. Ibnu Furaik. Apa Ustaz? Ya, Furak atau Furik. Nah, Furaik.
wafakahu ar-Raza an Ar-Razi, itu Ar-Razi. Hasuyati Hasyawiyah. wal karamiyati wal Wal Asy'ariyah. is'ariyati faqad wal asy'ariyati faqad goladon Ghalata. Ya, ghalata ghaltan. golton baina waja'a bima la yuqal ma'a adamu wa wara urudu ma yujabu mukhallafatu lil aqli la min kitabi wala min sunnati wala min lugatil arabi bal al alamu doruru hasalu bi annal asma alladhi huwa aswati muqatta'ati wa hurufu mu'allafatu ghairil masmu' alladhi huwa madlulahu wal bahtu mabsuton fi alami kalam wa qad sabatu fi sahihina min hadisi Abu Hurairah inna allaha tusa'atan wa tusa'in isman min ahsaha dakhalal jannah wa qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uhu biha Al-A'raf ayat 180 wa qala ta'ala qulida'ullaha awida'u rahmanu ayyama tada'u Falahul asma'ul husna. falahul asma'ul husna. Al-Isra ayat 100. Oke. Oke, syukron Kabila. Wan Ustaz. Iya. Ini panjang, kemudian banyak ini nama-nama juga. Wasmun, ya. Adapun isim, jadi bukan ya, tadi dari basmalah. Walba lil isti'anah aw lil musahaba. Makna ba ini ada dua. Pendapat pertama ada yang mengatakan isti'anah. Isti'anah itu aku meminta pertolongan, gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ba di sini aku memohon pertolongan. Ada yang mengatakan ba ini maknanya dengan saja, bukan meminta pertolongan tapi dengan saja. Lil musahaba. Musahaba itu ya dengan gitu. Jadi memulai apapun dengan membaca gitu ya. Tapi kalau isti'anah itu meminta pertolongan memang gitu. Nah, jumhur mengartikan yang pertama untuk isti'anah. Jadi kita ini menganggap basmalah itu bentuk permintaan tolong kita dengan nama Allah. Adapun Az-Zamakhsyari ini Imam Mu'tazilah mengatakan maknanya itu musahabah, ya dengan saja gitu. Karena kita nggak boleh meminta pertolongan dengan nama Allah. Yang betul apa meminta pertolongan kepada Allah bukan dengan nama Allah gitu. Ini persoalan akidah masuk di sini. Gitu. Jadi nggak boleh minta tolong dengan namanya gitu. Minta tolong ya dengan Allah langsung gitu. Nah, asal kata ismun itu dari kata sumu. Sumu itu artinya tinggi gitu. Nah, kemudian kenapa kok di basmalah itu alifnya dihapus gitu? Nah, karena li'alla yaqa al-ibtida bisakin. Supaya kita tidak memahami kalau memulai sesuatu itu dengan sukun. Memulai sesuatu dengan sukun itu enggak pas gitu. Jadi kalau kata orang Arab, ya, kalau ada alif lam itu kan alif lam sukun ya.
meskipun nggak ada sukunya, tapi kan nggak dibaca memang. Nah, menurut orang Arab, nggak pas gitu memulai sesuatu dengan sesuatu yang tidak dibaca gitu. Kayak mubazir gitu. Maka dikatakan ya bismillah, ya sebut saja bismillah, nggak usah pakai sukun gitu. Ini kayak pemborosan gitu. Makanya di sini harusnya kan begini toh, harusnya kalau bismillah itu bisa tulis sengaja nih. Nah, ini kan harusnya kan bi, ini kan sukun nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahmanirrahim. Begini, harusnya kan begini, isim ismi gitu. Tapi ini kayak pemborosan gitu. Karena sudahlah alifnya disukun, sinnya disukun. Akhirnya tabahnya ini tulisannya doang yang dihapus. Akhirnya menjadi bismi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak usah ditulis sekalian saja gitu apa yang tidak dibaca. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Awalnya mah begini memang. Nah, gitu. Gitu. Nah, sampai di sini kakak-kakak bisa paham? Ya, paham banget ya. Insya Allah. Allah, Ustaz. Nah, sekarang yang jadi persoalan dalam masalah akidah itu adalah al-lafdud dal alal musamma. Nah, sekarang yang jadi persoalan khilaf di kalangan akidah, di ini persoalan akidah ya, sebetulnya nggak terlalu penting juga. Apakah isim Allah sama dengan Allah? Nah, ini kadang-kadang khilaf di antara ulama gitu. Kan tadi kan kalangan Mu'tazilah itu kan mengatakan nggak boleh kita minta tolong dengan nama Allah. Nah, tapi kalangan ahlu sunnah itu mengatakan loh, nama Allah itu ya termasuk Allahnya gitu. Mana mungkin nama Allah itu dipisah dari Allah gitu? Ya nggak mungkin gitu. Gitu. Jadi kayak saya gitu ya, misalnya Rahma atau Kak Bila minta tolong ke saya, gitu. Satanas minta tolong ajarin, gitu ya. Nah, itu hakikatnya Kak Rahma itu nggak boleh minta tolong pada nama saya, tapi harus minta tolong pada saya langsung. Kata orang-orang Mu'tazilah, gitu. Secara logikanya begitu. Mu'tazilah memang terkenal dengan logika ya. Nah, menurut ahlu sunnah, kalangan Asy'ariyah, Karomiyah, gitu ya. Loh, nggak bisa dipisah dong. Minta tolong ke Ustadz Anas ya, namanya juga Ustadz Anas, orangnya juga Ustadz Anas. Gitu. Nggak bisa dipisah. Gitu. Nah, disinilah apa namanya khilafnya di situ sebetulnya. Tapi itu nggak penting sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa ini jadi concern saja di kalangan ahli akidah gitu ya, ahli kalam gitu. Memang karena terpengaruh ini ya kalam ya, orang-orang Yunani masuk, filsafat Persia masuk. Jadi sampai beginian pun harus dibuat ajang baku hantam dan debat gitu. Gitu. Masing-masing ada dalilnya gitu. Contohnya walillahil asmaul husna. Loh, memang Allah itu punya nama, berarti namanya beda kan gitu. Tapi ada yang mengatakan ayyama tad'u falahul asmaul husna. Bebas, kalian boleh kok berdoa dengan nama Allah yang mana-mana aja, nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, kayak gitu kadang-kadang banyak gitu. Ayo, ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Ustaz. Iya. Iya, Kak. Belum ada? Oke. Oke, kalau itu lanjut. Ini juga sekarang tentang Allah ya. Tadi kan sudah bismi, sudah. Sekarang Allah, bismillahi. Silakan Kak Rahma. Kayaknya ini bisa diterjemah kalau ini. Tadi terlalu ini, kalau kita terjemahkan malah terjebak pada nahwu sama akidah. Karena ini istilah-istilah akidah ini kayak alaf duddal alal musamma ini maknanya makna ini, makna mantik. Ilmu mantik. Jadi silakan. Iya.
wa Allahu alamun lidzatil wajibil wujudi lam lam yutliqu ala ghairihi wa asluhu ilah ilahu hudifat alhamzatu wa uwidat anha adatut ta'rifi falazimat wa kana qabla al-hadfi min asma'il ajnasi yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin aw batilin thumma ghalaba ala al-ma'budi bihaqqin kan najmi was ini apa Ustaz? Ini apa Ustaz? Habis najmi. Sa'iqo, was-sa'iqi, an-najmi was-sa'iqi. Was-sa'iqi fahuwa qabla al-hadfi min al-a'lamil ghalibati wa ba'dahu min al-a'lamil mukhtasati. Iya. Ini juga agak ngeri nih, nerjemahin ini agak ngeri nih. Jadi diterjemahin nggak? Jangan dulu deh ini deh. Ini perlu ini tadabbur. Allah itu adalah isim alam. Lidzatil wajibil wujud, untuk zat yang wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Wajib adanya, secara akal itu wajib adanya. Lam yutlaq ala ghairihi, yang itu tidak boleh disebutkan kecuali kepada Allah. Wa asluhu ilah, ya. Wa asluhu ilah. Itu hudhifatil hamzah. Wa awidat anha adat ta'rif falazimat, gitu. Tapi kemudian alif lamnya ini lazimah, itu menetap, gitu. Allah itu nggak bisa dinakirahkan. Bahkan kata Imam Syibawai, a'raful ma'arif itu adalah Allah. Jadi kalau isim ma'rifah itu kan kita tahu ya, isim ma'rifah itu salah satu tandanya adalah ada alif lam. Nah, tapi di antara isim ma'rifah itu ada yang paling ma'rifah. Nah, yang paling ma'rifah itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah satu-satunya isim ma'rifah yang tidak bisa dinakirahkan, gitu. Di alif kan sudah di alif lamkan tuh. Ketika dinakirahkan nggak bisa, gitu. Gitu. Wa kana qabla al-hadfi min asma'il ajnas. Kenapa? Karena sebelum alif, kalau Allahnya itu alif lamnya dihilangkan itu kan jadi ilah. Nah, kalau ilah itu nama jenis-jenis, nama jenis Tuhan, sesembahan. Jadi Allah nggak masuk di situ. Allah itu nggak masuk ke dalam jenis sesembahan. Kenapa? Karena jenis sesembahan itu istilah manusia. Karena manusia itu nggak percaya hanya Allah saja sebagai Tuhan. Mereka juga menyebut batu Tuhan, pohon besar Tuhan, patung Tuhan, Yesus Tuhan, gitu. Maka disebut asmaul ajnas, ya nama-nama jenis sesembahan, gitu. Allah nggak masuk situ. Ya ala kulli ma'bud bihaqqin aw batil. Nah, yang di situ termasuk semua, gitu ya, semua jenis sembahan, baik hak maupun batil, baik yang benar maupun yang batil. Summa ghalaba 'alal ma'budi bihaq, gitu. Kemudian Allah yang mengalahkan itu semua dong, gitu. Mengalahkan atas sesembahan itu bihaq, ya. Ya pasti Allah yang mengalahkan itu semua. Jadi Allah itu araful ma'arif. Gitu, nggak bisa dibandingkan dengan sesembahan yang lain. Gitu. Kan najmi was-sa'iqi. Seperti an-najm itu adalah bintang, was-sa'iq itu petir, gitu. Fahuwa qabla al-hadfi min al-a'lamil ghalibah. Sebelum alif lam, ilah itu sebagaimana makna isim alam yang lumrah. Ya kayak ustadun, mahirun, kemudian babun. Ya kayak kita memahami nakirah lah ya, gitu. Wa ba'dahu min al-a'lamil mukhtassa. Tapi setelah dikasih alif lam, Allah itu menjadi isim khusus bagi Allah saja. Gitu. Enggak ada yang boleh mengikuti nama Allah.
Maksudnya gimana a'lam mukhtasar itu? Coba kita bandingkan deh. Misalnya ustadzun. Ustadzun. Ini kan nakiro. Ketika di alif lam kan al-ustadzu. Nah, di dalam al-ustadzu itu semua orang bisa masuk. Ustadz Anas, Ustadz Karebet, Ustadz Ismail, Ustadz Hafid Abdurrahman. Bisa masuk. Tapi kalau Allah tidak. Di dalam ilahun, itu bisa masuk batu, matahari, bulan. Karena faktanya orang-orang menyembah itu ya. Ada api misalnya, narun, komarun, babun, apa misalnya, sonamun gitu. Bisa masuk gitu. Tapi begitu menjadi ma'rifah, nggak ada yang bisa masuk ke nama itu kecuali Allah saja. Nah, itu makna dari paragraf ini. Nanti kayaknya kalau udah masuk bab fikih kali ya bisa diterjemahkan. Ini babnya agak-agak ngeri-ngeri ini. Ada persoalan akidah. Baik, lanjut. Atau ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Belum, lanjut. Atau Kabila ya berarti ya? Itu Ustaz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanurrahim ismana mushtaqani minar rahmati ala tariqil mubalaghati. Warahmanu asyaddu mubalaghati minar rahim. Wa fi kalami Ibn Jarir ma yafhamu hakayati al-itfaqi ala hadha. Walidzalika qalu rahmanid di daniya wal Dunia. Rahman dunia. warahman dunya wal akhirati warahimid dunya wa qad takrir anna ziyadatal bana tad'u ala ziyadatil makna wa qala ibnu al-inbari wazajaji inna rahmana abrani wa rahimu arabi wa khalifahuma ghairuhuma wa rahmanu min sifatil ghalibati lamma yusta'milu fi ghairillah azza wa jalla wa amma qawlu bani Hanifah fi muslimati Ya. Rahman Musailamah Rahman al-Yamamati faqalu fi kasyafi innahu babun minal Man ta'annutuhum fi kufrihim. Qala Abu ala Farasi Ar-Rahman ismun amma fi jami'i anwa'i ar-rahmati yahtasu bihillahi ta'ala wa rahimi innama huwa fi jahti mu'minina. Qala Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab. Ya, Ustaz. Ya. 43. Syukran Kabila. Ar-Rahmanur Rahim. Sekarang apa makna Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahmanir Rahim isman adalah dua isim
Mushtaqon, ya, mushtaqon yang sama-sama berasal dari rahmah, dari kata-kata rahima yarhamu, ya, rahmatan, rahman, rahim. Ala tariqil mubalaghah. Jadi ada namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu kayak begini ya. Saya kasih contoh ya. Namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Ya, misalnya saya marah, ghadabun. Ya, ghadabun. Kalau marah banget, apa kira-kira? Kalau marah banget, ghadban. Nah, kalau marah banget, ghadban. Ana lapar. Lapar. Lapar apa lapar? Ju'. Ju'un. Lapar banget. Jau'an. Ya. Marah, ghadban, jau'an. Kemudian kehausan, haus itu atosh. Ya. Atoshun. Nah, kalau sangat haus, atoshan. Nah, atoshanu. Nah, sama kayak ya, rahmatun. Ya. Kalau sangat murah itu adalah rahman. Nah, rahman. Makanya ketika dinamakan rahmah kemudian Allah itu berarti sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat pemurah. Ada yang mengatakan ini adalah bentuk ya kasih sayang Allah ya. Ya. Di dunia dan akhirat. Ya. Dia, ya. Muslim atau kafir. Itu. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang amat sangat gitu ya di dunia dan akhirat. Ya, untuk dunia gitu ya. Itu untuk orang-orang muslim maupun kafir gitu. Orang muslim atau orang kafir di dunia ya. Itu dapat juga kasih sayang Allah gitu. Bukan berarti yang muslim dapat sinar matahari, orang kafir enggak. Orang muslim kerja dapat uang, orang kafir kerja enggak dapat uang, enggak. Hukum sunnatullahnya Allah kasih semua gitu ya, kasih sayangnya ya kepada orang muslim maupun kafir ya ketika di dunia gitu. Nah, kalau rahim juga sighah mubalaghah. Ya, rahim itu sighah mubalaghah gitu. Kayak gini ya. Misalnya saya mampu gitu. Saya mampu itu qadirun gitu. Saya mampu itu qadir. Saya bisa mengerjakan, saya bisa menyalakan laptop. Misalnya gitu ya. Saya bisa nyalain laptop. Tapi kalau saya bilang qadir gitu ya. Ini berarti saya itu bisa bukan hanya membuka laptop ya, tapi nyetingnya, memprogramnya, menservisnya, mengganti layarnya, mengganti keyboardnya, qadir gitu. Gitu. Terus misalnya sami', ya sami', saya bisa mendengar gitu. Sami'un, saya bisa mendengar. Tapi kalau sami', ya, sami' itu berarti semua bisa didengar gitu. Alim gitu ya. Alim pintar gitu. Tapi kalau alim itu berarti udah di luar gitu. Jadi segala sesuatu pasti tahu gitu. Nah, sama kayak rahim itu ya gitu. Dari rahim ana rahimun gitu. Saya murah gitu ya, atau pengasih. Tapi kalau rahim gitu.
Rahim berarti itu betul-betul pengasih. Gitu. Nah, ulama mengatakan beda antara yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas tuh pengertiannya lebih ke arah semua. Tapi kalau Qadir, Sami, Alim, Rahim, ini surga mubalah yang kedua ini kayak khusus gitu. Jadi sangat tapi khusus gitu. Makanya ada yang mengatakan Rahim itu ya untuk orang-orang beriman saja. Tadi kan begitu kan? Gitu. Kalau kita terjemahkan ya mukminin Rahim itu ya untuk orang-orang mukmin gitu. Maka ada yang mengatakan Rahim itu hanya untuk di akhirat. Ya, maksudnya hanya untuk orang-orang beriman di akhirat dan hanya untuk orang-orang beriman gitu. Ya orang kafir sudah cukuplah di dunia gitu. Dengan segala maha kemurnian Allah, waktu hidup yang teramat panjang gitu. Kemudian bukti-bukti ketuhanan mereka lewati setiap hari, mereka perhatikan tiap hari gitu. Orang baik apa coba gitu. Gitu. Hujjah Al-Quran juga datang, mereka tahu Islam, mereka ada kesempatan buat belajar, tapi tetap meninggal dalam keadaan kafir, ya punten-punten saja gitu. Gitu. Mohon maaf, kasih sayang Allah ya hanya di akhirat saja kalau sudah begitu. Gitu. Memang kayak sedih gitu ya kita ya, orang-orang kafir kasihan dia mati kekal selama-lamanya di neraka gitu. Tapi kalau kita perhatikan hujahnya, ya nggak bisa gitu loh. Mereka selama di dunia itu banyak melewatkan tanda-tanda penciptaan gitu. Tanda-tanda keesaan, tanda-tanda Allah sebagai seorang Khalik. Mereka nggak berpikir itu selama mereka hidup gitu. Kok bisa-bisanya mereka menyembah patung gitu, dan disebut sebagai Tuhan. Itu kan mereka sudah menggadaikan otaknya gitu, menggadaikan logikanya kalau begitu. Makanya Ar-Rahmanir Rahim ini lebih kepada kasih sayang Allah. Kalau Ar-Rahman dunia akhirat, Muslim kafir, Rahim hanya untuk Allah. Hanya untuk orang-orang beriman dan hanya di akhirat saja. Oke, ada pertanyaan di sini Kak. Kayak ini juga cukup bisa difahami. Nggak ada, Ustaz. Ustaz. Ya. Tapi pendapat-pendapat yang lain ada sih, ada yang mengatakan Rahman bahasa Ibrani, Rahim bahasa Arab gitu. Ada yang mengatakan Rahman itu pintu, ya, pintu neraka. Kok pintu neraka? Maksudnya pintu neraka bagi orang-orang kafir gitu. Seolah-olah loh, ini Allah dengan segala macam kasih sayangnya itu kok apa namanya? Kalian masih tetap kufur gitu. Faqala al kasyaf innahu babun man ta'annutuhum fi kufrin. Jadi memang orang-orang yang sudah betul-betul apa ya, kena istidraj lah bahasanya itu. Kayak kasih sayang Allah gitu ya. Rahmannya Allah ke orang-orang kafir di dunia gitu ya. Itu kadang-kadang bentuk istidraj gitu. Ya dikasih dulu lah gitu. Tapi emang ini agak aneh ini memang. Baik, kalau tidak ada satu lagi. Ya, Ustaz. Waqad warada fi fadliha ahaditsu minha ma akhrajahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi wa ibnu Khuzaimah fi kitabil basmalati wal Baihaqi an Ibni Abbas qala istarqa
asyaitanu minan nasi a'zamu ayatin minal Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja nahruhu Abu Ubaid wa benu apa ini Ustaz? Wabnu Mardawai. Ini Mardawai. Imam Syaukani itu kan ada syiahnya ya. Mardawai itu Imam Syiah. Wal Baihaqi fi Syu'bil Imani anhu aidan wa akhraja ad-Daruqnuti bi sanadin dha'ifin an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Jibrilu idza ja'ani bil wahyi awwaluma yulqi alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi wal Hakim fi mustadraki wa sahihihi al Baihaqi fi syu'bil imani an Ibni Abbas anna Utsman bin Affan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Bismillahirrahmanirrahim faqala huwa ismun min asma'illahi wa ma bainahu wa baina ismillahi al-akbar illa kama baina sawadil aini wa apa ini? Wa bayadiha minal qarbi. Ini habis LMT pilek, Kak. Apa? Pilek. Iya. Emang dingin banget cuacanya. Capek Ustaz kemarin. Iya, capek. Iya, LMT ya, capek banget anak-anak juga. Iya. Oke. Baik. Ma akhrajahu Sa'id ibnu Mansurin fi sunanih. Sebagaimana yang ditakhrij oleh Sa'id bin Mansur di dalam kitab sunannya. Wa Ibnu Khuzaimah fi kitabil basmalati, dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab basmalah. Wal Baihaqi, ya, dari Imam Baihaqi, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qal, beliau berkata, istaraqa asyaitanu minan nasi a'zama ayatin minal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaitan itu merasa diruqyah gitu dari manusia dengan ayat yang paling agung, yang paling a'zam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja nahwahu Abu Ubaid wa Ibnu Mardawai wal Bahqi fi Syu'abil Iman anhu aidan. Juga Imam Abu Ubaid, Ibnu Mardawai, dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juga meriwayatkan hal yang sama. Wa akhraja Daruqutni bi sanadin dha'if an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Jibril idza ja'ani bil wahyi awwal ma yalqa alayya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sanad yang dhaif dari Ibnu Umar, beliau berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril itu kalau datang kepadaku dengan membawa wahyu, pasti baca bismillah dulu, gitu. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirih wal Hakim fil Mustadrakih was sahahahu, ya, kemudian wasahahu wal Baihaqi fi Syu'abil Iman Ibnu Abbas anna Utsman bin Affan sa'ala Nabiyya an Bismillahirrahmanirrahim faqala
Wa ismun min asma'illah. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ain wa bayadhiha minal qurbi. Jadi Jibril ketika datang ke Rasulullah membawa wahyu membaca basmalah, ya sebagaimana juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, adapun dari Utsman bin Affan, beliau mengatakan Nabi itu ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana posisi Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah. Jadi kalau ibarat Allah dengan Bismillah itu sedekat apa sih gitu? Sedekat apa? Nah, kedekatan Bismillah dengan Allah itu pasti menunjukkan besarnya fadilahnya. Nah, kata Allah, Ismun min asma'illah. Bismillahirrahmanirrahim itu ternyata salah satu nama Allah loh. Wa ma baina bismillah, ya, wa baina ismillah al-akbar illa kama baina sawadil aini wa bayadhihi minal qurbi. Jadi antara Allah dengan basmalah itu kayak jarak antara putih dan hitamnya mata. Jadi dekat banget. Gitu. Kita antara mata dengan mata kita gitu ya, antara putih dengan hitamnya kan dekat banget, ya terpisahkan gitu. Ada pisahnya tapi nempel banget. Nah, begitulah posisi basmalah dengan Allah, dekat banget. Gitu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Belum ada. Belum. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup kali ya. Ya, Ustaz. Ya, baik. Kalau begitu cukup. Kak Rahma istirahat, Kak Bila juga silakan lanjutkan aktivitasnya. Kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan.